Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Saat ini kita akan menghadapi tahun baru. Tahun baru, semangat baru, rumah baru, mobil baru. Ya Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita akan berdoa sejenak. Terima kasih Tuhan, saat ini kami diizinkan untuk masuk dalam tahun 2024. Biarlah kami mempunyai semangat dan gairah hidup yang baru. Terima kasih, Engkaulah kekuatan dan pengharapan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tahun baru, rumah baru, tahun baru. Apa? Level kerja baru semakin naik. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ya, usaha semakin berkembang. Wow, tahun baru semuanya harus baru. Semangat melayani Tuhan juga baru, ya. Puji Tuhan. Bacaan pada pagi hari ini terdapat di dalam Yeskiel 36 ayat yang ke-26 dan saya beri judul baru, B-A-R-U. Ya, haleluya. Demikian bunyinya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru diam di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Wow, puji Tuhan, di tahun yang baru ini Tuhan memberikan roh yang baru, Tuhan memberikan hati yang baru. Ya, diberikan hati yang taat kepada Tuhan. Wow, sangat senang sekali Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Kalau kita baca di dalam kitab Kolose, Bapak Ibu, kitab Kolose 3 ayat yang ke-17, demikian bunyinya Bapak Ibu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Haleluya. Puji Tuhan. Di tahun yang baru Tuhan berikan hati yang baru, roh yang baru dalam kehidupan kita. Maka segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita ucapkan, yang kita pikirkan adalah perkataan-perkataan yang positif, yang mendukung. Amin. Bukan perkataan-perkataan yang mengecewakan, perkataan-perkataan yang melemahkan, perkataan-perkataan yang menyakitkan. Itu dibuang daripadamu. Karena kita diberikan hati yang baru, roh yang baru, dan akan kuberikan ketaatan yang membuat kita taat kepada Tuhan. Nah, kalau kita taat kepada Tuhan, tentu pikiran kita, hati kita kan mau selaras dengan firman Tuhan. Kalau selaras kan tentunya juga mau setiap ucapan kita ini mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, dan itu memberkati orang lain. Amin. Saya percaya itu Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Mazmur 119. Haleluya. Kalau Bapak Ibu sempat membuka di dalam kitab Mazmur 119 ayat yang ke-71, demikian bunyinya. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Ya. Supaya aku belajar ketetapanmu, puji Tuhan. Ya. Belajar dari pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman yang dahulu, yang tahun 2023 yang tidak baik, jangan kita ulangi lagi. Ada artis sinetron yang beberapa bulan lalu kan keluar, wah ini gosip ya. Siapa? Amar Sony itu ya. Kan 2 kali kena narkoba, kasus narkoba. Dia dikeluarkan. Tentunya keluarganya berharap ya, dia tidak mengulangi lagi. Ternyata dia ulangi lagi, ketangkap lagi. Nah, itu kan berarti masa lalu yang tidak baik harusnya tidak diulangi lagi, tetapi terulang kembali. Ya. Kita belajar dari masa lalu kita di tahun 2023. Apa yang kurang benar nih dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita. Apa yang kurang benar? Di tahun 2024 ini kita makin beneri. Ya, karena ada Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan hadir, Tuhan ada di situ. Amin. Puji Tuhan. Belajar dari pengalaman yang tidak baik, tidak diulangi, tetapi yang baik kita tingkatkan lagi untuk menjadi lebih baik lagi. Puji Tuhan.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terbuka pada Tuhan dan belajar dari setiap masalah. Yang tidak baik kita tinggalkan, yang baik kita tingkatkan. Sangat dibutuhkan di tahun 2024 ini. Kita membutuhkan bimbingan Tuhan, kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan, sehingga Tuhan memberikan hati dan roh yang baru dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi taat di dalam Tuhan. Ya, kita buka di dalam Yakobus, Bapak Ibu. Yakobus 2 ayat yang ke-17 bunyinya demikian. Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amin. Mati. Maksudnya apa? Kita disebut orang percaya, kita disebut orang Kristen. Ya. Tindakan kita harus selaras dengan firman. Kalau kita beriman, tetapi tidak ada perbuatan wujud nyata, nah itu juga tidak, kurang benar. Sehingga di sini dikatakan oleh Yakobus, ya, dikatakan dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kita ingat Abraham bagaimana imannya kepada Tuhan dibuktikan dengan kesetiaannya, dibuktikan dengan ketaatannya waktu Tuhan minta untuk mempersembahkan putra satu-satunya. Dan Abraham melakukannya itu. Sehingga Abraham dikatakan bapa orang percaya. Biarlah kita juga dikatakan oleh Tuhan orang-orang yang beriman di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Di tahun yang baru ini kita mau punya semangat yang baru di dalam rumah tangga kita, pekerjaan kita, usaha kita, dan juga pelayanan kita. Yang studi, di dalam studi kita lebih ditingkatkan dan ditingkatkan lagi di akhir zaman ini. Amin Bapak Ibu. Kasih Tuhan memampukan Bapak Ibu melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat tahun yang baru ini, dan kami akan melewatinya. Kami tidak pernah takut karena kami berjalan dengan Tuhan, karena Tuhan memberikan hati yang baru, roh yang baru dalam kehidupan kami, agar kami taat di dalam Tuhan. Itulah sebabnya kami terus melibatkan Engkau dalam setiap apapun yang kami kerjakan dan lakukan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur saat ini. Haleluya, amin. Selamat pagi. Jangan lupa libatkan Tuhan dalam segala perkara, dan Tuhan akan menyertai kita semua. Amin.